Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan secara seksama sambutan Bupati Batanghari kepada Bapak Muhammad Fadil Arif. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat, sempat dan kuat hadir di Serambi Rumah Dinas Bupati Batanghari ini dalam rangka silaturahmi halal bihalal, apalagi bahasa tadi, kopi morning, antara pemerintah daerah Kabupaten Batanghari dengan kawan-kawan jurnalis se-Kabupaten Batanghari. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda, Bapak Asisten, staf ahli, kawan-kawan kepala OPD yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua AJB, Ketua SPRI, Ketua Join, Ketua IWO, Ketua AWI ya, Bang Zainal ya? Hah? PWMB. Oh, ya. Kalau AWI lain tuh. Kawan soman kalau AWI. Tadi sudah komprehensif sebenarnya, dan itu masalah yang berulang-ulang terjadi. Nah, jadi kalau kawan-kawan bisa dikumpulkan tahun depan, takutnya cakapnya begitu lagi. Satu hal yang perlu kita rubah di Batanghari ini adalah konsistensi. Konsistensi antara ucapan, tindakan, dan cara berpikir. Nah, merubah itu pasti ada tantangan. Jadi kemarin banyak yang nyampaikan, dia orang ngato-ngato macam ini. Alhamdulillah, berarti ada yang pengen kita rubah. Dia kalau tidak ada yang ngato-ngato, tidak ada perubahan itu. Yang pertama kali ngato pasti tim sukses. Ya, karena tim sukses berharap Batanghari ini dengan pola-pola sebelumnya. Ya kawan-kawan semua, karena saya nih bukan ahlinya di bidang politik, dari pegawai negeri mencalonkan diri ikut di kancah politik, terpaksa kita menggunakan jasa konsultan politik, ya kan? Nah, karena kita tidak ahlinya di situ. Dan kawan-kawan habis pilkada melihat billboard saya dengan Bang Batiar, nyatakan gitu kembali sinergi. Itu bukan ujuk-ujuk dari setelah pilkada bahasa itu timbul. Itu sudah dirancang. Kalaulah pasangan Fadil Batiar ini dengan jargonnya perubahan tadi berhasil, maka bahasa pertama yang keluar harus kata-kata kembali sinergi tadi. Kenapa? Sinergisitas itu hal yang mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Sinergi akan bisa terjalin apabila silaturahmi kita baik. Silaturahmi itu bisa terjalin kalau ada keikhlasan dari hati kita. Pertama, ikhlaslah dengan kita dengan kadar baik, kadar buruk tadi. Kalau sudah takdir Allah, kita harus terima. Nah, contohnya takdir Allah yang memenangkan pilkada ini Fadil Batiar. Terima dah hati kita. Ternyata banyak yang tidak terima. Tandanya apa? Rukun imannya tidak lengkap. Soal kita senang atau tidak dengan orang itu, takdir Allah sudah nyatakan begitu. Nah, tadi menyambung disampaikan Septa tadi. Apakah saya berubah? Kayaknya tidak berubah. Tapi bagaimana kita membuat perubahan tadi? Nah, ini sesuatu yang tidak gampang dilakukan. Nah, tadi banyak kritik tentang komunikasi dengan pejabat di Pemkab Batanghari. Nah, kawan-kawan saya cerita dikit tentang undang-undang ASN. Salah satu kompetensi yang dituntut oleh pejabat pemerintah itu adalah kemampuan kompetensi sosiokultural namanya. Dan komunikasi itu bagian dari sosiokultural tadi. Nah, jadi kalau dia tidak mampu berkomunikasi, dia akan gagal untuk menjadi pejabat. Karena tidak mempunyai kompetensi sosiokultural. Dan saya wajib membina bawahan saya bagaimana dia punya kompetensi itu. Tapi karena jabatan bupati itu periodenya terbatas, membinanya harus terbatas juga. Pakai schedule, pakai timeline. Sekian bulan, sekian tahun. Kalau tidak bisa juga terpaksa dia diberikan kepada orang lain. Karena jadi pemimpin itu yang dituntut adalah keadilannya. Adil dalam artian menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apakah adil itu mudah? Susah. Tapi bagaimana kita berusaha untuk adil? Nah, ini saya contoh lah, kawan-kawan semua. Pada saat saya masih mempertahankan jabatan-jabatan kawan-kawan yang secara politik
kemarin bergerak berlawanan arah. Siapa yang marah pertama kali? Sanak saudara kita. Siapa yang marah? Tim sukses kita. Siapa yang marah? Lingkungan kita. Saya selalu nyontohkan Kadis BDK karena nyokot ada mudah tersinggung. Begitu besarnya serangan kepada diri saya pada saat saya mempercayakan jabatan sesuatu kepada orang yang dulunya berlawanan arah. Apakah itu tidak bagian dari perubahan? Itu bagian dari perubahan. Saya sudah lama mengabdi di Batanghari ini sebelum saya pindah ke Muara Jambi. Saya simpulkan salah satu yang menghambat kemajuan Kabupaten Batanghari adalah polarisasi politik kata Septa tadi. Pilkadanya sudah selesai, tapi pertarungannya tidak selesai. Nah seharusnya selesai pilkada, selesai pertarungan tuh. Besok kalau tidak senang, belagu lagi. Ya kan? Nah kemarin kawan-kawan media agak sedikit emosi dengan kata-kata saya. Saya sampaikan bahwa saya takut ke depannya tidak ada lawan politiknya. Apakah ini sesumbar? Saya sampaikan ini tidak sesumbar. Tapi ini bagian dari perubahan tadi. Bagaimana kita memberi kesempatan orang yang punya niat dan tujuan baik untuk membangun Batanghari, dia berani mencalonkan diri. Sehingga masyarakat punya opsi untuk menentukan pilihannya. Karena salah satu yang membuat Batanghari tidak maju, dia terkooptasi dengan dua kutub politik saja. Kita pengen banyak kutubnya, sehingga mudah dia berkolaborasi. Nah makanya kemarin jargonnya perubahan tadi. Ya kan? Pasti banyak dinamikanya, pasti banyak senggolannya. Kalau dianalogikan dengan main bola kaki, pasti ada yang cedera, pasti ada yang lecet. Dan perubahan itu begitu. Kita, ini yang agama lain saya yakin juga sama. Nabi merubah kaumnya, itu tidak mudah. Jauh lebih sulit dari apa yang mau kita rubah. Tapi Nabi konsisten untuk melaksanakan kebijakannya. Nah kita juga harus konsisten, kawan-kawan semua. Sebenarnya kalau kita membuat komunikasi baik, sistemnya harus dirubah dulu. Nah ini ada Kadis Kominfo di sini ya. Kawan-kawan jangan biasakan lagi nyebutnya Diskominfo, Dinas Kominfo. Kalau Diskominfo kayak diskomunikasi dia jadi. Nah, malah tidak terjalin komunikasinya kan. Nah, jadi Dinas Kominfo. Saya sampaikan ke Amir, bagaimana Kominfo menjadi sarana, menjadi cara untuk berkomunikasi dengan media. Tentunya dia berkoordinasi dengan OPD lainnya. Atau mungkin dirubah polanya. OPD memberikan press release ini kepada Kominfo, Kominfo lah yang akan nanti bertanggung jawab untuk menyebarkannya kepada kawan-kawan media. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Kenapa? Kawan-kawan pengen kadang-kadang nengok mukonya. Sibuk kalau dia pasti sibuk, kalau tidak sibuk malah salah dia. Nah mungkin, ini Pak Sekda, salah satu saja. Tapi tidak tahu, mungkin kawan-kawan punya opsi lain. Kita tidak boleh nanti diskusi. Mungkin di beberapa dinas dilakukan di bulan Januari. Ya, tatap muka dengan wartawan. Kalau bahasa kerennya itu press release lah, segala macam. Nanti asosiasinya, paguyubannya mengirimkan medianya. Jangan galau-galau. Tidak telap orang ini ngasih makannya. Tidak, 120 kata bedil tadi mati. Ya kan? Nah, jadi nanti perwakilannya ngirim ke dinas ini. Bulan ini mungkin 5 dinas melakukan press release. Nah, tapi kawan-kawan juga harus ngerti. Kadang-kadang kepala dinas itu lagi pening kepalanya. Ya. Nah, sampai saya mengingatkan kepala OPD lah di sini. Kalau kita lagi pening, lagi susah, kawan WA jangan dibalas dulu. Sering tidak tepat kayak gitu. Ya, kaget lah sudah sembahyang, atau lah makan, atau lah berpelukan dengan suami dengan istrinya, bolehlah balas lagi WA itu kan. Nah, juga kawan-kawan media, saya sampaikan, kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang bukan bahasa media. Jadi kawan-kawan ini saya paham nih, bergaul dengan aparat hukum pasti wajib, media itu wajib bergaul dengan hukum. Tapi dengan konteks kerja yang berbeda. Kalau aparat hukum, tugasnya memang nuduh dia. Ya kan? Nah, karena dia azas praduga tidak bersalah itu diartikan sebenarnya itu adalah untuk menuduh. Dituduhnya seseorang, bagaimana seseorang itu membuktikan dirinya tidak bersalah. Itulah azas praduga tidak bersalah. Untuk media jangan menggunakan bahasa itu, sehingga kadang-kadang kepala dinasnya emosi juga dia kan. Wah, ada
paham budakku, saya tidak melakukan itu. Maksudnya coba dilatih diri kita bagaimana bahasa awalnya itu tidak langsung menuduh. Kemudian kadang-kadang yang ditanyakan oleh kawan-kawan bukan dalam kewenangan kepala OPD itu. Nah, ini contoh nanyakan tentang penyelidikan misalnya. Kan bukan kewenangan kepala OPD itu. Kewenangan ada kepada penyelidiknya kan. Tidak mungkin kepala OPD itu akan menjawab dan menjelaskannya. Menjelaskannya malah menjadi salah dia. Karena bukan kewenangan dia. Nah, tapi kalau kita masalah tentang pembangunan, kegiatan pelayanan, boleh nanyakan ke kepala OPD. Memang kawan-kawan OPD ada sebagian, tapi saya tengok sudah mulai bergeser nih kawan-kawan media. Kalau kawan-kawan media tadi ada konotasinya, dia datang ke dinas pengen mencari sesuatu, itu memang betul. Kawan-kawan itu harus mencari sesuatu memang. Mencari berita pasti. Dalam rangka mencari rezeki pasti. Soal dapat dan dapatnya urusan belakangan, tapi dia mencari, itu kewajiban dari jurnalis. Kita juga macam itu. Ada bayu, ada yang tidak poin. Dan saya yakin dengan bahasa yang tepat ini tidak akan menimbulkan salah sangkau, ya. Tapi tengok juga kening kepala dinas tuh kalau lagi kusutnya jangan, enak buat hal itu, jangan kan dapat rezeki, dapat caci maki lagi ada kan. Nah ini yang harus kita rubah kawan-kawan semua ya. Jadi perubahan itu harus utuh dia, dimulai dari diri kita, lingkungan kita dan akan berdampak bagi Kabupaten Batanghari. Dan saya yakin Kepala OPD Batanghari ini sudah banyak bergeser cara kerjanya kawan-kawan semua. Tapi mungkin kawan-kawan ekspektasinya lebih besar lagi. Nah ini mungkin bagi pengingat kita nih ya Bapak Ibu pejabat Pemkab Batanghari, pengingat kita ternyata ekspektasi dari kawan-kawan jurnalis lebih tinggi lagi bagaimana keterbukaan kita dengan kawan-kawan media. Kemudian tadi disampaikan dengan seluruh ketua ikatan tadi, bagaimana media menjadi sarana edukasi bagi masyarakat. Tentunya dalam rangka nulis. Ini saya contohkan Saredi. Saredi ini paling sering saya kritik kalau dia nulis sesuatu. Oi Saredi, kau tuh jangan pakai autocorrect tadi. Ya, ada di HP itu autocorrect namanya. Jadi dia nulis langsung tertulis kalimat itu. Sehingga tidak tepat sasaran, substansinya hilang. Ini paling sering saya kritik dia. Ada juga wartawan yang kita kritik itu marah dia. Padahal tugas saya salah satunya membina kawan-kawan jurnalis dengan mengkritisi apa yang ditulisnya. Ini ada juga yang marah. Kalau saya kok kebal-kebal nampaknya. Marah seminggu hilang lah. Ya kan? Agak belum istiqomahnya ya kan? Masih sering mendua saya ini. Nah, itu tugas saya begitu. Jadi kalau apakah saya sulit ditemui? Ya pasti sulit Sani. Jadi kawan-kawan di tahun 2021, ini ada Pak Sekda, ada Pak Mul. Bagaimana fokus kita menyelesaikan masalah fiskal Kabupaten Batanghari. Kesehatan APBD gitu. Dan ini menguras energi luar biasa. Karena apa? Akan terjadi penyesuaian, akan terjadi penghematan terhadap seluruh anggaran pemerintah daerah. Nah, pasti semua pejabat Batanghari akan teriak-teriak. Cuman ini harus kita lalui dan itu sudah kita lalui ya. Alhamdulillah berkat dukungan kawan-kawan media dan masyarakat Batanghari, 31 Desember Pemkab Batanghari tidak punya kewajiban lagi terhadap beban-beban APBD sebelumnya. Nah ini di tahun ini kita startnya bagus ya. Jadi betul tadi disampaikan tadi oleh Septa, mobil ini minyaknya lah penuh, ya, gardannya sudah bagus, bannya baru, nah, tinggal dibawa ngebut apa lagi, tinggal supirnya bisa ngebut apa lagi. Nah, maka sebentar lagi akan banyak kegiatan-kegiatan. Tapi mungkin saya juga minta tolong sama kawan-kawan semua, membuat sesuatu itu berimbang. Memang filosofinya bad news is good news. Ya, berita jelek itu akan menjadi berita baik karena lebih menarik bagi orang kan. Tapi karena berkawan dengan pejabat, ya berimbang lah. Berita baiknya baik juga. Yang memang kadang-kadang tidak menarik bagi masyarakat kalau kawan cerita tentang pelayanan kesehatan, ada menarik amat tuh. Tapi kalau ada perawat malpraktek, itu menarik dia. Dan itu memang sudah filosofinya media. Maksud saya ada keberimbangan sehingga kawan-kawan kepala OPD ini agak sejuk juga hatinya. Sudah dikatoinya kita dipujinya pula, ya kan? Ini kalau ngato terus lama-lama melawan juga dia. Nah, itu yang kawan-kawan mesti sadari. Nah, tapi satu yang saya tangkap dari Septa tadi, ini Septa, waktu saya habis dilantik, bulan-bulan awal, kawan-kawan pasti ingat. Apa yang sering saya ucapkan? Tolong kawan-kawan semua move on. Atas berubahnya rezim ini.
Dan ternyata kawan-kawan media ada banyak mumon dia masih juga, ada tukang lah padil tuh, udah bakal selesai lah kan. Kan tanda-tanda udah mumon. Kalau kita mumon kita berikan kesempatan dulu baru kita evaluasi. Nah ini yang perlu kawan-kawan juga sadari. Jadi kita silaturahmi itu akan baik kalau dia bergeraknya bersama dia. Saya mendekat, kawan-kawan media juga mendekat. Tapi kalau saya mendekat, kawan jauh ada kejar-kejar tuh. Apalagi media, aku deras lari juga kan, nggak telap gitu ngejarnya. Nah ya saya. Nah, ini Reza juga nih, dulu waktu pilkada kerasnya enggak apa-apa. Itu sudah prosesnya. Kalau kita mendukung orang, salah satu bentuk militansi itu yuk bermain keras tadi. Dia biasanya orang bermain keras tuh komitmennya tinggi. Daripada yang melentur-lentur dak keruan tuh. Yang melentur dak keruan tuh banyak yang kakinya tuh, 3 pasang, 3 kakinya kan. Nah, tuh, enggak. Nah, Yan ini termasuk pemain keras juga nih. Ya. Sehingga main tebas kaki betis orang kan. Nah, macam tadi katakan Yan, ada Raden Sur. Saya di tim saya ada juga Raden Sur, cuma di Tebesi tinggalnya. Kalau Raden Sur ini di Bulian kan, karena ke Jambi dia. Jadi kawan-kawan semua, ada fungsi kawan-kawan sebagai salah satu stakeholder. Jadi banyak stakeholder yang punya kewajiban untuk membangun Batanghari. Salah satunya ada di kawan-kawan media. Ada stakeholder yang harus menggerakkan perubahan itu. Salah satunya juga media. Kawan-kawan semua, bukanlah identitas kawan-kawan itu dibaca pada saat kawan-kawan membuat berita. Tapi identitas kawan-kawan itu dibaca pada saat kawan-kawan berkomentar di warung, berkomentar di kantor, berkomentar di media sosial. Kalau yang dibuat di berita itu masyarakat tidak tahu nih, apa Yanto yang buat, apa John yang buat, tidak tahu amat ya. Tapi pada saat kawan-kawan komen di medsos, itulah identitas diri kita. Kemudian pada saat kita komen di warung, di kantor, itulah identitas diri kita. Maksudnya kawan-kawan gambarkan identitas yang disampaikan tadi. Nah, saya yakin nih, yang disampaikan di mic ini sama dengan di hatinya. Ini kadang-kadang beda kan? Nah, di mic-nya bilang kita silaturahminya baik, di hatinya lain. Nah, itu tidak bagus juga. Jadi bagaimana gambarkan kawan-kawan semua. Sekarang alat sudah canggih. Untuk memotret seseorang tentang aktivitas di medsos sudah ada alatnya. Ya kan? Sudah ada mesinnya. Nanti sudah canggih. Dan itu yang harus kita ikuti perkembangan zaman ini. Nah, saya kasih tahu deh. Salah satu kunci memenangkan pertarungan politik itu update dengan perkembangan zaman. Ada. Kita bagaimana bisa memotret apa yang dilakukan oleh Bambang di medsosnya selama pilkada kemarin. Ada. Kita tahu sumbernya. Ini isunya dilentarkan dari mana. Apakah kita harus membunuh orang? Tidak dibunuh. Tapi informasi ini dikumpulkan. Bagaimana kita mengkantar informasi lainnya yang akan membunuh informasi itu. Jadi informasi bukan dibalas dengan buku tinju, tapi informasi dibalas dengan informasi lagi. Nah ini yang kawan-kawan harus pahami. Nah, jadi semua sudah canggih dan kawan-kawan pasti karakternya bisa dibaca dari aktivitas di media sosial kawan-kawan semuanya. Banyak yang dilakukan sudah dengan Pemkab Batanghari ini, Pak Kadis Kominfo. Tapi memang tidak banyak di blow up oleh kawan-kawan media. Ini ada masalah juga di sini. Mungkin di masalah tarif berberitanya mungkin ya. Oh, ini kekecian. Saya sampaikan ke Amir, kalaulah memang peraturannya macam itu, berita jadi banyakin. Ya kan? Saya mohon kawan-kawan semua. Sekali saya pidato nih bisa 5 berita, 6 berita yang bisa kawan-kawan buat. Untuk mensiasati dengan tarif yang dibuat oleh Kadis Kominfo tadi. Karena Kadis Kominfo ini tarifnya berdasarkan PMK kan. Jadi harus kita update dengan perubahan regulasi tadi. Nah, ini macam ketua SPRI ini lagi ngetop-ngetopnya sekarang nih. Luar biasa ketua SPRI ini kan. Nah, saya tengok nak lebaran kemarin, saya panggil Kadis Kominfo. Pak Kadis, ini ribut di medsos nih. Bahwa ada sebagian media yang tidak bisa dicairkan dananya. Nah, Pak Kadis jelaskan saya, Bang, dia tidak ikut aturan. Seharusnya pakai e-billing dia, tapi dia tidak pakai e-billing. Salah siapa? Ya salah Kadis Kominfo juga, saya bilang. Orang nyalakan ketuanya, punya ketuanya cair, kata dia. Anggotanya tidak cair. Nah, saya ingatkan kawan-kawan semua, tidak boleh kita membuat opini berdasarkan suzon kita. Jadi pirasannya harus pirasat baik. Nah, itu Mir. Jadi kita punya kewajiban memberikan informasi. Nah, jadi besok bagi kawan-kawan yang belum update tadi, dibimbing dia bahwa model pencairannya seperti ini. Nah, ini kan bahaya nih. Bahayanya ngapa? Karena timingnya mahal. Uang menjelang lebaran itu
100.000 dengan uang hasan ini, itu berbeda nilainya. Nah, itu Pak Kadis. Nah, itu yang harus kita semua pahami. Berita juga gitu. Saya agak cemburu lah dengan kawan-kawan. Saya tengok, kalau memberitakan saya ini timingnya tidak pas. Apa memang trik dia atau memang ketidaktahuannya? Kan dua kemungkinan tuh. Memang kadang-kadang wartawan yang cerdas dia tahu, naikkan berita Padil ini di saat orang malas membacanya. Tapi kalau diprotes Padil, oh lari naikkan bang, lah ada berita nih. Tapi dia mengeluarkan timingnya yang orang tidak bakal baca. Karena orang akan membaca berita, akan membaca medsos, itu yang paling kencang di jam 9 sampai jam 12 siang. Pada saat aktivitas kerjanya tinggi. Nah itu kawan-kawan, itu sudah berdasarkan riset dan surveinya. Jadi kalau kita berpihak kepada orang itu, atau nak menghajar orang itu, hajarlah jam itu. Pasti banyak pembacanya. Ini kadang-kadang berita kita dinaikkan di 11 malam. Orang lain tidur. Besok pagi lah tertimpa berita lainnya kan. Nah ini apakah cerdas atau memang tidak tahu dia. Tapi saya pikir tidak mungkin tidak tahu. Ini pasti ada ketidakadilan tadi. Ya, ada berat sebelah lah dia. Ya, kalau punya Pak Sekda, cepat-cepat dinaikkannya. Punya Pak Asisten, lambat lagi kan. Nah, ini kawan-kawan juga harus adil. Tadi saya dengan ayat yang dibacakan Septa tadi, itu semua harus kita pegang. Bahwa kita semua adalah khalifah ya. Sebagai wartawan kita khalifah, sebagai kepala rumah tangga kita khalifah. Dan kita harus adil. Sulit untuk adil, tapi bagaimana untuk adil? Jadi kawan-kawan harus adil dengan kepala OPD ini. Saya juga nak ngecek aja. Apakah yang disampaikan tadi memang sumbatannya disebabkan oleh pejabat Pemkab atau memang ada hal-hal tertentu yang membuat dia tersumbat. Tapi saya pikir pejabat Pemkab Matahari sekarang sudah move on lah. Sudah move on dengan kebutuhan kawan-kawan semua. Saya tengok ada Ningjal duduk malah di tempat wartawan dia. Nah, apa Ningjal kok bagian dari pembina wartawan atau dia masuk jurnalis juga kan? Nah, dan ini salah satu perubahan bahwa ada eselon 2 kami duduk di tengah-tengah wartawan. Jadi saya ya kawan-kawan semua tadi disampaikan oleh Yan, Bang Yanto, Baidil, saya tetap gayanya macam ini. Kalau orang berkomentar, Padil kebabagaan, bukan kebabagaan Yan. Memang itulah gayanya. Kalau dibilang, Padil takut Yan, bukan takut Yan, itu juga gayanya. Takut tidak, baga tidak, macam itulah terus. Jangan pernah berpikir bersilaturahmi dengan saya, mukul saya duluan. Ya, itu akan sulit saya lakukan Bapak Ibu semua. Karena pesan orang tua saya, kau berbuat baik ladil kepada orang baik. Jadi orang baik ini ciri-cirinya silaturahminya diawali dengan assalamualaikum tadi. Ini saya nak digetak-getak dipukul dulu, tambah saya talai kalau macam itu. Ya kan? Karena tidak boleh kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik. Apakah kawan-kawan mengkritik kebijakan bupati itu tidak baik? Baik. Ya. Nah, tapi mungkin kalaulah kita berdasarkan asumsi menjadi salah dia. Nah ini Pak Kadis ya, saya ingatkan ada hal-hal yang mungkin bisa lewat telepon, lewat WA atau lewat staf kita. Tapi ada yang perlu kita tatap muka. Karena sulit menjelaskannya kadang-kadang kalau dengan sepenggal kata-kata. Ya. Nah ini saya tidak boleh, dia ada Bu Kadis Kesehatan juga di sini. Kalau kawan-kawan pengen memberitakan suatu dan kita rasa, ini aku harus jelaskannya utuh nih. Nah cuma kalau sudah begitu ya jangan direkam dulu. Ini kawan-kawan ini padeknya dia sedang bercakap berdua lah, direkamnya cakap gitu. Dan itulah sampai ke mana-mana kan. Nah itu juga harus terbuka. Makanya salah satu etika jurnalis, pada saat kita mau merekam, kita minta izin. Nah itu yang saya baca begitu. Nah, jadi siapapun kita, ya. Nah, Bang Anuza misalnya, Pak Wati, saya nak bertani, saya nak merekam. Ayo silakan direkam. Harus dimulai begitu. Pasti kadisnya langsung respect dengan kita. Oh kok jangan direkam, panjang penjelasan saya. Tapi intinya kau ambil ini. Kan bagus sih. Jadi pastinya dapat rezeki teringat, wah kemarin baiknya Baidil tuh. Nah, ingat Baidil kan? Aturannya nak ngasih minuman sekaleng jadi 2 kaleng nih. Dan kawan-kawan kepala dinas, kita kembali ke agama kita semua. Bahwa di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain di situ. Tinggal bagaimana kita berlaku adil. Bini anak kita wajib duluan, karena itu tanggung jawab kita. Kawan kita juga wajib. Kita berikan apabila ada kelebihan rezeki tadi. Nah, cuman itu tadi kawan-kawan ini harus paham juga. Ini kawan lagi banyak utang, apa lagi banyak rezeki, ya kan? Harus pandai membaca mata dengan raut wajah orang tuh. Nah, saya selalu melatih diri saya untuk menengok muka dan wajah orang.
Kalau macam nengok Pak Seda gini kok, jangan minta duit dulu, kau lagi buntu Pak Seda kok. Nah, jadi itu harus kawan-kawan pelajari juga. Sesuatu itu akan berharga pada saat momennya pas. Kita datang pada saat dia lagi galau, ya pasti susah lah. Ngapa nak nunggu besok pagi coba, ya kan? Nah, itu yang perlu saya ingatkan kawan-kawan semua. Saya alhamdulillah ya hari ini memasuki yang ke-25 halal bihalal. Jadi salah satu hiburan saya itu memang bercakap dengan stakeholder lainnya, ya baik tokoh masyarakat, tokoh agama, kawan-kawan media. Tadi malam dengan pemain organ tunggal, wedding organizer, nah, beda-beda gayanya. Tapi itulah bagian dari stakeholder yang ada di Kabupaten Batanghari. Nah, dan saya hiburan saya di situ. Capek ya pasti capek, tapi sudah risiko gitu. Kalau tidak capek jangan jadi bupati kan? Enak. Kalau tidak mau capek jangan jadi sekda. Kalau tidak mau capek jangan jadi asisten, jangan jadi koordinasi, itu sudah risikonya. Nah, dan itu kalau kita ikhlas pasti capeknya berkurang. Nah, kawan-kawan juga saya minta ikhlas tadi, bekerja ikhlas, dan kita terus jalin silaturahmi. Nah, saya sering ulang-ulang ini, dan saya yakin semua agama juga begitu. Allah janjikan kepada kita semua, orang yang menjalin silaturahmi dengan baik akan dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Jadi kalau kawan-kawan silaturahminya bagus dengan kepala dinasku, mudah rezekinya. Ya, pastilah mudah. Nggak mungkin lah dia payah terus begitu. Nanti kalau memang ada hal-hal tadi yang tidak bisa disebutkan sumbatan kepala dinas mana udah apa? Oke, sampaikan secara santun atau dengan saya atau dengan Pak Seda, ya kita coba cari formulanya. Apa hal penyebabnya? Karena saya wajib membina bawahan saya. Tugas saya sebagai pejabat pembina ke bawah itu wajib membinanya untuk meningkatkan kompetensi sosiokultural tadi. Ya, kawan-kawan semua. Kemarin ada Eki nyampaikan, Bang, abang pidato camat harus tinggal di tempat. Ternyata ada camat yang tinggal di tempat. Camat yang mana Ki? Belum dapat dia sampai gini tuh jawabannya. Itu tidak boleh juga media macam itu. Dia kalau sudah ada datanya harus jelas dia. Karena dari informasi tadi, bupati akan membuat tindakan. Jangan sampai tindakan itu menjadi tidak adil karena faktanya tidak jelas tadi. Itu ya. Tapi kalau jelas faktanya, kita hantam. Karena sudah kita janjikan kepada masyarakat bahwa camatnya harus tinggal di tempat. Bahaya. Untuk hal sederhana begitu bupati tidak tepat janji, apalagi hal lain. Nah ini kita harus itu. Sepanjang di domisili di tempatnya boleh. Ada yang nyampaikan camat Bulian, Pak, tidak tinggal di rumah dinas, tapi dia tinggal di Bulian karena rumah dinasnya kurang layak. Yang penting dia ada di lokasi itu. Mungkin ke depan Pak Sekda harus benahi rumah dinasnya supaya dia tinggal di rumah dinasnya. Kita juga jangan sampai rumah dinas itu tidak ditempati. Mengapa ya? Kawan-kawan media, saya atas nama pribadi, keluarga dan semua kawan-kawan pejabat PMK Batanghari mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kawan-kawan semua sudah tidak perlu minta maaf karena dati salahnya, ya kan? Kalaupun ada yang ngato-ngatoi saya, pasti ada niat dari hatinya. Itu kena pengaruh orang lain deh. Kebetulan orang lain itu tidak datang, tidak bisa saling maafkan. Nah, kita jadi yang datang ini yang tidak ada ngato-ngatoin deh. Ya, ngatoin pun paling kesleo. Dan memang tugas wartawan itu ngato-ngatoi pejabat namanya. Ya, itu perlu juga kawan-kawan pahami bahwa tugas wartawan itu ngatoi pejabat dia. Dia bukan ngatoi karena benci, tapi karena sayang tadi. Sama dengan anak kita kecil, pilek, batuk, tapi dia pengen makan es krim, pasti kita larang. Nah, itu kayak gitulah wartawan kalau ngato-ngatoi kita tuh. Dia ngingatkan kita jangan sampai salah. Kalau salah kita bayi dewe lah sebelum terbukti kan. Nah, tapi kalau memang tidak salah sudah kita abaikan karena mungkin wujud rasa sayangnya macam itu. Nah, beda-beda. Nah, saya sepakat tadi ya dengan Pak Yanto, Pak Yan, dengan Septa, dengan Baidil bahwa semua manusia itu wujud rasa sayangnya beda-beda. Kami tidak perlu diminta untuk saling bantu-membantu, Septa. Karena memang tugas pemerintah membantu semua masyarakat. Salah satu masyarakatnya ya jurnalis tadi. Nah, tapi kami yang minta bantu sekarang ini. Macam mana kawan-kawan bekerja dengan baik. Bekerja kompeten, memberikan edukasi kepada masyarakat. Begitu banyak program kita di Dinas PDK, di Dinas Kesehatan, yang sebentar lagi akan kita gelontorkan kepada masyarakat. Nah, tolong ini diekspos. Ekspos itu gunanya bukan untuk apa-apa. Untuk bagaimana masyarakat bisa memanfaatkannya. Kalau ada, ini Dinas PU ini sudah 2 tahun jalan, tapi saya tengok tidak masif informasinya. Kalau ada jalan kabupaten di suatu tempat, di suatu desa, berlobang, susah dilewati, silakan surati Dinas PU, nanti akan datang alat berat, batu, walas, untuk dipadatkan jalan sehingga orang bisa lewat. Nah ini tolong diberitakan juga, ya.
Saya tengok di Muara Jambi kemarin, dia punya program GSL yang macam itu. Tapi tadi anggarannya kecil, tapi masuk berita terus. Nah, di Matahari ini pakai DSPU, anggaran kita lebih besar, penanganannya lebih banyak, tapi tidak pernah masuk berita. Nah, ini perlu juga kita bayi bang. Abang lagi kerja banyak, tapi orang tidak tahu. Nah, sangkonya, Pak Jul tidur BKW kan. Padahal lah banyak yang kita tangani. Nah, ini perlu juga kawan-kawan beritakan supaya apa? Supaya orang bisa memanfaatkan peluang itu. Ya, Dinas Pertanian juga begitu. Ya, kita akan siapkan program-program 36 program unggulan. Tolong ini di-share, berbagi dengan kawan-kawan. Tapi nanti formatnya kita sepakati. Yang saya sampaikan tadi, apakah formatnya lewat Kominfo, apakah perlu 3 bulan sekali Dinas A bertemu dengan kawan-kawan, macam ini juga pagi-pagi, atau formatnya seperti apa? Nah, nanti kita sepakati. Nah, kalau sudah kita sepakati, kita jalankan. Karena kalau kesepakatan itu hak dan kewajiban kita harus berjalan seiring. Ya, itu kawan-kawan semua. Karena tahun ini tidak semenderita tahun kemarin. Agak bernapas lah pejabat Matahari ini kalau tahun ini. Kalau tahun kemarin memang maklum ya kawan-kawan ya. Jangan pejabat ini, bupati ini bernapas. Nah, kalau sekarang lah agak lega lah napas sedikit. Lambiso dia agak senyum dengan kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di sini. Tidak mungkin kawan-kawan hadir tanpa ada niat baik. Kami juga tidak mungkin mengundang kawan-kawan kalau tanpa niat baik. Dan kawan-kawan pejabat Pemkab Matahari, sama-sama kita nanti layani diskusinya. Dan mudah-mudahan dari hasil diskusi ini Matahari menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke session yang kedua, yaitu di tanya jawab. Untuk kesempatan pertama kami beri kepada 3 penanya. Kepada rekan-rekan kami waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Dwi. Ya. Herras. Ada sekali lagi tak? Cuma 2. Oke, sementara ada 2 pertanyaan kepada Saudara Dwi. Wah, oke, Bang Anuja. Ada 3. Pada Dwi kami persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Bupati. Momen pertemuan antara pers dengan pejabat Batanghari akhirnya terlaksana juga di tahun ini. Kadang kami sudah mendengar dari kawan-kawan ada yang cerita kapan Pak Bupati ini bakal audiensi dengan pers. Mencontoh yang baik Bang. Mungkin senior-senior kayak Bang Pedol, Bang Ian. Itu dulu sering katanya Coffee Morning dengan kepala OPD ataupun dengan Bupati sebelumnya zaman Pak almarhum Pak Patah. Kami cuma minta mungkin di tahun ini agak ada agenda rutin Coffee Morning. Terus juga tadi Pak Bupati sudah menyebutkan mungkin di tahun ini tidak ada lagi beban APBD yang harus diselesaikan. Ini mencontoh tahun kemarin Bang. Tahun kemarin mungkin lebih dari separuh itu kawan-kawan media ada yang tidak terakomodir Bang. Mulai dari mencontoh akhir tahun itu 5 bulan tidak terbayarkan Bang dana publikasinya. Mungkin permasalahannya di Kominfo kurang anggaran. Cuma kami minta tahun ini jangan lagi terjadi di akhir tahun karena yang saro pejabat juga Bang. Pokoknya setiap akhir tahun adalah pejabat yang kena berita kan. Mungkin termasuk Pak Bupati lah kan. Awak pun galak lah nyentil dikit kan. Karena wartawan ini PL-nya beda-beda Bang. Ada yang gawenya nak bunuh orang tiap hari. Bang Eki itu paling sering bunuh orang.
Jadi cuman kami minta supaya itu tidak terjadi. Kalaupun memang permasalahannya di anggaran ataupun katanya harus di APBDP, kalau perlu dorongan dari kawan-kawan media, sama-sama kami bantu. Kalau memang Banggar menganggarkannya kurang, mungkin kawan-kawan ada 170 ini nyerang sama-sama ke sana kan. Mungkin itulah Bang. Cuma 2 poin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, Pak Sekda. Kita sikok nak bertanya. Di Kominfo ni umpamoy ada seloyang kue. Anak dibagikan di semut banyak kok. Tidak. Kerengo katal kok. Sampai saat ini minta maaf Pak Bupati sehingga kami jarang update untuk kegiatan-kegiatan pemerintahan Batanghari lantaran tak tentu berapa kerat potongan kue untuk kami. Apa yang sekian persen, yang sekian persen, sehingga minta maaf Pak Kadis Kominfo hingga saat ini belum ada penjelasan punya lu sekian deh 1 bulan umpamanya. Ya kan, setuju tak kira-kira semua kawan-kawan? Harus ada transparansi di antara kita, jangan ada dusta di antara kita. Jadi sehingga ada kegiatan Pak Bupati ke sana ke sini, kita semangat ngejarnya. Kalau kini sudahlah ya. Melitak badan be. Jujur Pak Bupati. Sebelum Pak Bupati mencolkan diri pun saya sudah update duluan. Naikkan berita Pak Bupati. Tapi jujur saya sekarang renggang. Kenapa? Apa sih yang saya dapat dari Pak Bupati? Pahit Pak saya ngomong. Saya pengen dekat dengan Pak Bupati. Saya pengen sekali publikasi Pak Bupati setiap hari bila perlu. Tapi apa yang saya dapat? Minyak nian lagi payah kini. Kita ngomong, terbuka kita ngomong. Jadi akhirnya timbul image, saya kan bukan wartawan tim. Saya harus mundur. Akhirnya itu Pak yang terjadi. Terkotak-kotaklah kita. Ada anak emas, ada anak tiri, ada kerengo gatal yang berkeliaran tak tentu hara. Setuju kan kawan? Reality Pak Bupati. Reality. Sehingga dengan gaya eselonnya seorang pejabat itu mengatakan begini alasan sehingganya kita udahlah muak gitu. Oke lah silakan, monggo silakan. Tidak ada kejelasan mana untuk kau sekian, untuk kau sekian, untuk sekian. Tidak ada. Artinya kami menilai, kami nak nulisnya Kominfo Batanghari tidak transparan dana anggaran publikasi. Dak enak pula. Setuju dak kira-kira? Ujung-ujungnya timbul firasat apa kita demo berak? Itulah umpamanya ya. Itu yang jeritan hati kerengo-kerengo gatal kok Pak Bupati. Jeritan hati gitu. Oke, kemudian setelah Bapak Bupati menjabat sampai detik ini ibu nian hati kami kemana abang kami Pak Kadis PU dak pernah nian bertemu.
Da adonian. Gayu selamat agak 5 menit bajadilah bajabat tangan. Da kati. Nah yang saya salut di mana bukan membeda-bedakan. Ngapo sih Bang Somad di mana gena duduk macam di kerumun kerengo. Lah artinya kan di sini kan ada terjalin komunikasi yang baik sesama kita semua. Tidak ada membedakan iko A, iko B, iko sana, iko dulur, tidak. Nah, jadi tidak semata-mata kami datang ke dinas itu hanya untuk mengharapkan secul rezeki, tidak. Kami butuh informasi mana sih kegiatan dinas ini yang memang layak untuk dipublikasi. Kami cari itu. Mana transparansi pembangunan, oh dinas Perki membangun ini, oh dinas PU membangun ini, clear dengan selesai, rapi. Kami juga butuh itu untuk publikasi. Tapi akhirnya seperti ado hayo dak ado sudah Pak Bupati. Jadi itulah, jadi saya secara pribadi sengaja istilahnya kalau bahasa dusun kita tahu diri lah, malu. Awak kenyok siapa-siapa, kalau biasanya di mana ada kegiatan bupati semangat amat lah nyutingnya. Bukan main. Oh bupati ke situ, oh sekda situ, hayo kejar, hayo kejar, hayo kejar. Kalau gini, sampai saat ini Pak Bupati 1.000 perak belum dari Dinas Kominfo. Saya Herlas pribadi tidak pernah mendapatkan duit dari Kominfo, tidak pernah. Abang saya, Bang Padil duduk jadi bupati, saya miskin Bang, jujur Bang, asli Bang. Tidak ada arah ngadu. Sehingga apa yang saya cari itu ngorek dana bos. Kepada Pak Jul, Kadis Dinas PDK. Biasanya kalau berita naik, ada mau muncul tuh Pak Jul. Geram melepulan nengoknya. Nah, jadi minta juga saya kepada Pak Bupati, khususnya di Dinas Pendidikan ini, Pak Bupati selaku manajer BOS Kabupaten Batanghari, tolong disampaikan kepada sekolah banyak. Baru dengan kemarin saya terbitkan berita, seharusnya dana BOS tersebut dipajangkan di papan pengumuman informasi. Ini tersandar, aduh, tak geletak di lantai baik. SD 13. Kata saya kalau kepala sekolah tak beres macam kebuang-buang lawi. Kita ni nak bangun Batanghari Pak. Jangan dipakai yang tak beres itu. Nah itulah yang saya sampaikan kepada Pak Kadis Kominfo. Eloklah saya buka belak-belakan daripada bisik-bisik tetangga di belakang. Ngomong keburukan orang lain di belakang, dak enak nih, dak nyaman, tuntas juga tidak. Nah, yang saya sampaikan ini bukan hanya kepada diri saya pribadi, saya yang selalu berjalan berdua sama indrajambiprima.com. Yang sebelumnya abang kami Bang Padil mencalonkan diri jadi bupati, update kami membuat berita itu. Tapi sampai saat ini 1.000 perak pun detik ini kami terima dari Kominfo, tidak ada. Artinya ada beberapa media yang memang merasa ibo lah bahasa. Nah itulah Pak Bupati, Pak Kominfo, Pak Sekda, abang-abang kami para OPD semuanya yang
dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Sekda, serta semua yang hadir, Kepala UPD pada hari ini dan rekan-rekan semua. Saya sesuai dengan yang disampaikan Pak Bupati bahwa program prioritas dari Kabupaten Batanghari Tangguh dengan 36 visi misi, insya Allah saya pribadi sangat mendukung dan saya yakin dengan semua yang hadir di sini juga mendukung. Hanya saja sebagaimana yang disampaikan Septa tadi, yang menjadi ganjalan yaitu terjadinya, yaitu kurang diskomunikasi dengan pejabat-pejabat atau alergi, sehingga kami untuk mendapatkan wawancara itu sulit. Dan hal itu tentu akan mengacu kepada tidak terjadinya program itu diketahui oleh masyarakat. Karena apa? Karena dalam hal pemberitaan, saya kalau katakan pejabat itu dia terlalu anti terhadap wartawan, saya berani katakan pejabat itu belum tepat sebagai pejabat, karena dia belum tahu bahwa fungsi Undang-Undang PES nomor 499 itu dia belum paham artinya, sehingga kita terasa seakan-akan tidak ada kesempatan untuk mempublikasikan daripada kegiatan-kegiatan kepada masyarakat. Padahal kegiatan masyarakat ini sangat ditunggu oleh masyarakat, dan masyarakat wajib mengetahui apa yang dilakukan, apa yang jadi program dari pemerintah kita. Sehingga saya katakan, jika pejabat itu terlalu anti dengan kita, maka saya khawatirkan apa yang disampaikan, apa yang jadi program, apa yang menjadi visi dan misi itu tidak diganti masyarakat. Mereka akan menuding, oh apa yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Batanghari terhadap kami. Nah, oleh karena itu saya mohon kiranya Undang-Undang 14 2018 itu, KIP itu perlu kiranya dijalankan. Karena apa? Berikan kami ini peluang untuk mendapatkan informasi ke setiap UPD, ke setiap pemerintah, agar apa yang dijadikan kegiatan di pemerintah itu dapat kami sampaikan kepada masyarakat. Mungkin itu dengan adanya komunikasi yang baik antara kami wartawan, insya Allah apa yang diprogramkan yaitu 36 visi misi Kabupaten Batanghari, setidak-tidaknya masyarakat paham, masyarakat memahami apa yang menjadi program tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sementara cukup atau ada yang nyambung, nambah maksudnya? Silakan. Ya, pertanyaannya hal yang berbeda ya. Soal untuk menghemat waktu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Benteng Rendah, saya jurnalis baru. Cuman saya pendukung Pak Fadil yang sepenuhnya pernah diproses di Bawaslu.
Kata orang kampung tu lalamu dak kerimo lah semak jalan ke talang. Lalamu dak basuh Pak Badil ko. Berubah tapu kasih sayang. Rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, Bapak Bupati, Bapak Sekda dari pemerintah Kabupaten Batanghari, salam hormat saya dan saya mohon maaf kalau lancang bicara. Di sini saya melihat dari berita kawan-kawan dari jurnalis bukan main banyak yang pedas. Apalagi yang di belakang saya kok Pak, paling jago pedas. Kesalahan pada itu Pak. Saya udah nyala juga pada kawan-kawan. Yang dikata kawan itu tadi tidak dapat bagian. Itulah pedasnya. Nah, kita balikkan kepada masyarakat. Saya pernah membacakan di berita Pak Fadil itu di dalam sektor hulu. Saya udah ngerti gue sektor itu udah belum paham juga kan. Di dalam Pak, sebenarnya kami dari jurnalis, dari wartawan ini harus banyak menyoroti, mengoreksi, melihat, menanya. Ingat kita kawan dari jurnalis.